karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidup. Shalom GC Family, selamat datang di online service hari ini. Excited banget loh buat ketemu kalian hari ini. Bagaimana kabar kalian? Boleh ditulis ya di live chat. Aku percaya baik kabar baik maupun kabar buruk, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang selalu baru setiap hari buat hidup kita. Yuk mari kita siapin hati kita untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai online service hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas semua anugerah yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami dapat berkumpul di online service hari ini. Biarlah Tuhan yang membasuh kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memuji, meninggikan, dan menyembah Tuhan dengan hati kami yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas semua anugerah yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Yosi, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Yuk sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan,
Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Apapun masalah kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Kau
jaga setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi di Indonesia Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa atas negeri kami Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan, kami mau usir Tuhan penyakit COVID Tuhan. Tuhan kami mau usir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mengasihi Indonesia Tuhan. Kalau Tuhan selalu pegang Indonesia dalam hatinya Tuhan. Tuhan sertai Tuhan para petugas di garda depan Tuhan. Terutama Tuhan di bagian kesehatan Tuhan. Kami sertai semua dokter, kami sertai semua suster, semua perawat-perawat Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala roh-roh jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga beryakin Tuhan atas segala aspek dalam negara ini Tuhan, baik ekonomi Tuhan, politik Tuhan, sosial Tuhan, budaya Tuhan. Kami percaya semuanya aman dalam genggaman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga sertai setiap kami Tuhan, segala aspek kehidupan kami Tuhan, studi kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Tuhan senantiasa buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Tahan hatinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom teman-teman semua. Hari ini kita mau belajar sesuatu ngomongin tentang dating. Yuk sebelumnya kita berdoa sama-sama, kita tundukkan kepala kita sebentar. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Biar Tuhan ajar setiap kami ya Tuhan hari ini. Lewat firman-Mu, bentuk setiap kami, ajar setiap kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan ibadah ini. Kalau hari-hari ini teman-teman mungkin sedang di dalam situasi pandemi, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan teman-teman semua. Amin. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat menarik, yang sangat sering dibahas sama anak-anak muda, yaitu ngomongin tentang dating. Sama-sama katakan dating. Terutama banyak orang-orang Kristen, anak-anak muda orang Kristen, mungkin teman-teman yang SMP, teman-teman yang SMA, kalian yang kuliah, mungkin bahkan sekalipun kalian yang pelayanan, suka banyak yang bertanya, kira-kira, Kak, boleh gak sih orang Kristen tuh pacaran? Atau pertanyaannya, Kak, kapan sih orang Kristen boleh pacaran? Atau Kak, kalau orang Kristen boleh gak ya pacaran sama orang yang gak Kristen? Dan segala macam pertanyaan hal mengenai tentang dating, pasti banyak banget di dalam pikiran kalian. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Apa sih itu sebenarnya dating? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita menjalani proses satu tahapan yang namanya dating? Oke, kalau kita ngomongin dari definisinya sendiri, dating itu sebenarnya apa sih? Ya, kalau terjemahan aslinya ngomong dating ya bicara tentang pacaran, menjalin satu hubungan yang lebih serius sama pacar kita. Nah, apa itu dating? Ada banyak pengertian tentang dating. Tapi hari ini yang kakak mau bagikan sama teman-teman, dating itu adalah one step before marriage. Kakak ulangi, dating is one step before marriage. Artinya, yang namanya pacaran adalah satu step sebelum kita memutuskan untuk menikah. Gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bilang, oh Kak, dating itu tahap perkenalan. Yes, okay, it's okay. Tapi definisi yang paling lebih penting adalah bicara tentang dating is one step before marriage. Ada yang nanya dong pasti, Kak, kira-kira berarti kapan ya aku boleh pacaran? Kira-kira kapan waktu yang tepat atau usia berapa yang tepat untuk pacaran? Kalau menurut kakak, pasti di dunia ini juga sedikit banyak sudah ada nilai-nilai yang sudah diatur. Kalau kita belajar tentang ilmu psikologi, waktu yang tepat, usia yang tepat untuk seorang berpacaran itu sudah ditetapkan sebenarnya. Biasanya orang berkata kalau di ilmu psikologi itu seseorang dinyatakan dewasa kapan? Kalau untuk yang laki-laki, usia dewasa seorang laki-laki itu usianya sekitar 23 tahun
sampai 24 tahun. Itu baru dinyatakan seorang laki-laki sudah benar-benar matang dan dewasa. Tapi kalau perempuan agak lebih muda, dikatakan waktu usia 21 tahun itu sudah dewasa. Beda 2-3 tahun dengan usia laki-laki. Artinya seorang perempuan memang menurut ilmu psikologi memiliki waktu kedewasaan yang lebih cepat daripada seorang laki-laki. Artinya apakah waktu itu adalah waktu yang tepat untuk pacaran? Salah satunya jawabannya iya. Tapi yang lebih menarik lagi bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi masalah tujuannya. Apa tujuan setiap kita mau pacaran? Kalau tadi kakak udah bilang sama teman-teman semua, yang namanya dating is one step before marriage. Jadi kalau ada yang nanya begini, Kak boleh nggak pacaran? Saya masih SMP kak, saya mau pacaran. Kakak akan jawab bukan masalah boleh atau enggak. Pertanyaan berikutnya adalah begini, kapan mau menikah? Itu jawaban dari pertanyaan kalian sendiri. Kapan teman-teman mau menikah? Oke, kalau misalkan teman-teman bilang, Kak saya mau menikah, lulus SMP mau menikah gitu ya. Oke, berarti nggak apa-apa kalian pacaran dari SMP. Atau teman-teman bilang gini, Kak saya lulus SMA, bener-bener sekali lulus SMA pokoknya mau langsung nikah. Nah jawaban yang tepat kapan? Oh berarti kalian pacaran waktu SMA. Tapi kalau kalian bilang begini, Kak saya mau menikah umur 25, umur 26, umur 27 gitu ya, dan kalian sekarang usia 12 tahun, 13 tahun dan kalian pacaran, jawabannya adalah itu tidak tepat. Karena masih sangat jauh kalian akan menikah. Tapi kalau kalian bilang kalian mau cepat-cepat menikah, ya berarti mulai dari sekarang pacaran. Kakak gak bilang boleh, gak bilang tidak boleh. Tapi hal yang lebih menarik di Alkitab juga katakan. Coba kita buka Alkitab kita sama-sama satu ayat. Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Satu ayat yang sangat-sangat bijak. Dikatakan seperti ini, 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Alkitab mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, yes, tapi permasalahannya apakah yang kalian lakukan itu berguna dan membangun setiap kita? Kalau ditanya, Kak saya SMA, saya pacaran waktu SMA, dosa atau enggak? Jawabannya bukan masalah dosa atau enggak dosa, tapi jawabannya apakah itu berguna dan membangun teman-teman semua. Kalau ternyata itu tidak membangun kalian, ya lebih baik tidak dilakukan. Kakak mau kembali bicara tentang dating. Hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum kalian memutuskan untuk kalian berpacaran? Ada banyak hal yang sangat diperlukan. Terutama yang pertama, bicara tentang bagaimana kalian harus set your own goals. Ini adalah poin yang pertama yang kalian harus persiapkan sebelum menikah, yaitu set your own goals. Maksudnya apa? Di ilmu psikologi pun berkata bahwa teman-teman sebaiknya lebih baik itu memutuskan dulu kalian mau pergi kemana. Maksudnya bukan hanya mau pergi kemana, tapi bicara tentang cita-cita, bicara tentang tujuan hidup kalian. Kalau misalkan katakanlah gini, kalian waktu SMA kalian udah pacaran. Percaya atau nggak percaya, tujuan jurusan kuliah kalian itu sedikit banyak dipengaruhi oleh pacar kalian. Tapi berbeda dengan orang yang fokus waktu sekolah, dia akan tahu dia pergi kemana, jurusan mana yang dia pilih, itu sesuai dengan tujuannya dia. Jangan biarkan pacarmu terlalu mengatur tujuan kehidupanmu waktu kalian sekolah. Jangan sampai ikut-ikutan, Kak saya mau jadi kuliah jurusan dokter karena pacar saya waktu SMA kuliahnya juga kedokteran biar satu fakultas. Berarti itu satu hal yang salah. Kenapa kakak katakan di poin yang pertama ini kalian harus men-set your own goals? Karena hal itu jadi hal yang penting. Jangan biarkan goalsmu berubah hanya karena pacaran. Kalian harus mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupanmu, teman-teman. Hal yang berikutnya, apa yang harus dipersiapkan kalau ngomongin tentang dating, yaitu kalian harus berdoa secara konsisten untuk apa yang kalian doakan. Percayalah, di Yeremia 29 ayat 11 berkata,
Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kakak percaya teman-teman, Tuhan sudah mengatur orang yang akan bertemu dengan engkau pada waktunya yang tepat. Permasalahannya adalah begini, apakah teman-teman sudah berdoa secara konsisten? Apakah teman-teman mendoakan orang-orang yang dekat dengan kalian? Yuk mulai sekarang doakan. Mulai dari kalian masa remaja, SMP, SMA, doakan. Walaupun mungkin bukan waktunya tiba-tiba 1 tahun lagi kalian berpacaran, enggak. Tapi mulai dari saat ini mulai doakan. Apa yang jadi kriteriamu, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mulai terus didoakan. Udah gitu, poin yang ketiga, apa yang harus kalian persiapkan sebelum kalian memutuskan untuk pacaran dengan seorang, yaitu kalian harus berjalan bersama orang yang menambahkan nilaimu, bukan menghilangkan nilaimu. Kakak ulangi ya, kamu harus berjalan bersama orang yang menambahkan nilaimu, bukan menghilangkan nilaimu. Percayalah, pasangan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupanmu pada waktunya nanti adalah orang-orang yang menambahkan nilaimu, bukan mengurangi nilaimu. Kalau hari-hari ini mungkin waktu engkau belum berpacaran, waktu engkau belum dekat sama orang, nilaimu sudah tinggi mungkin. Engkau baca Alkitab, engkau saat teduh, engkau melayani, engkau jauhkan setiap dosa, kekudusan, engkau lakukan semuanya demi Tuhan. Dan percayalah begini, jika ternyata waktu engkau pacaran, ternyata pacarmu mengurangi nilaimu, percayalah bahwa itu bukan dari Tuhan. Pacar yang dari Tuhan pasti akan menambahkan nilaimu. Dia tidak akan menjauhkan engkau daripada Tuhan. Karena hal yang menarik, ada satu kalimat berkata seperti ini, perkenanan Tuhan akan menghasilkan perkenanan sesama. Artinya apa? Yang kau harus pentingkan pertama kali adalah Tuhan yang berkenan. Kau harus mementingkan perkenanan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena hal itu adalah hal yang lebih penting daripada hanya sekedar disukai sama pacarmu. Percayalah, ketika Tuhan mengasihimu, ketika Tuhan senang terhadap kehidupanmu, ketika Tuhan tersenyum melihat kekudusanmu, percayalah, orang di luar sana akan memberikan perkenanannya kepada teman-teman juga ketika engkau disenangi oleh Tuhan. Ada satu ayat, kakak mau ajak kita buka sama-sama. Di Amsal 4 ayat 23. Dikatakan di Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Dikatakan kita harus jaga hati kita. Kenapa? Karena hati kita menentukan jalan hidup kita. Artinya apa teman-teman? Kalian harus jaga hatimu. Siapa yang masuk dalam hatimu, siapa yang mempengaruhi hatimu dan perilakumu, itu sangat menentukan jalan hidup. Jangan biarkan hanya sekedar teman-teman yang tidak membangunmu, yang ada di dalam hatimu. Mungkin kau punya PDKT-an, mungkin kau punya teman-teman dekat, dan kau jatuh hati, kau jatuh cinta, dan ternyata hal itu yang merusak jalan hidup. Jangan biarkan itu terjadi. Karena kakak percaya teman-teman, Tuhan pasti akan memberikan orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk teman-teman semua. Kalau ngomongin setelah itu, oke kak, saya udah di waktu yang dewasa dan saya sudah menetapkan diri saya untuk pacaran. Karena mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi saya udah mau menikah kak. Apa hal yang perlu diperhatikan? Ada banyak hal yang perlu diperhatikan lagi sama teman-teman. Bukan hanya sekadar, ketika pacaran waktunya Tuhan berarti sudah oke. Enggak. Tapi ada banyak hal yang teman-teman perlu perhatikan. Yang menarik begini. Ketika teman-teman memutuskan untuk menjalani dating atau pacaran, jangan berpikir bahwa kalian masih bisa bebas. Dalam hal yang benar. Saat Anda masih ingin bebas, jangan mencoba-coba untuk memulai hubungan dengan pasangan. Karena waktu engkau dating, engkau sudah ada komitmen. Nggak bisa lagi bilang gini,
Kak, kok pacar saya larang-larang saya ya kak? Karena engkau sudah berkomitmen, makanya engkau gak bisa lagi terlalu dekat dengan wanita lain. Misalkan engkau pria, karena engkau sudah berpacaran. Jadi wajar kalau waktu engkau pacaran engkau gak bebas. Kalau engkau ingin bebas, janganlah pacaran. Bisa pahami teman-teman sampai dengan poin yang ini? Kamu mau katakan kalau kalian berpacaran artinya kalian siap untuk menjalani komitmen dengan pasangan. Dan jangan hanya berharap untuk bebas. Kalau ngomongin pacaran, pacaran itu buat apa sih? Tadi kita udah ngomongin definisinya, waktunya, nilai-nilainya. Sekarang pertanyaannya, pacaran itu untuk apa? Pacaran engkau yang sesungguhnya harusnya fokus membangun esensi, bukan suatu sensasi. Tolong teman-teman catat kalimat ini. Pacaran yang sungguh-sungguh adalah fokus untuk membangun sesuatu yang esensi, bukan sensasi. Bukan hanya untuk jalan-jalan bisa di-post, kelihatan bagus, punya gandengan, punya pacar yang cantik, punya pacar yang ganteng, anak basket, punya cewek yang model. Bukan hanya seperti itu teman-teman. Tapi waktu kalian berpacaran, kalian harus membangun sesuatu yang esensi. Artinya apa? Cari tahu karakter pacarmu lebih dalam. Cari tahu tentang latar belakang keluarganya, latar belakang kerohaniannya. Bahkan seharusnya sebelum kau berpacaran, kau harus cari tahu apa yang menjadi titik mungkin kurangnya, lebihnya, apa menjadi latar belakang pendidikannya, bagaimana, apakah engkau sudah siap untuk berkeluarga dengan orang ini. Itu dicari tahu saat engkau berpacaran. Ada satu kalimat yang berkata seperti ini. Cinta sejati akan teruji murni oleh waktu dan permasalahan. Sekali lagi kakak ulang. Cinta sejati akan teruji murni oleh waktu dan permasalahan. Jadi waktu pacaran itu akan diuji. Bicara tentang waktu, bicara tentang setiap proses permasalahan atau perselisihan yang ada, itu akan teruji teman-teman. Dan di poin ini juga kalau mau katakan bahwa apa? Seseorang yang bisa memahami cinta sejati, dia harus sampai di tahap kedewasaan yang cukup. Kenapa ada orang bilang, oh kalau mungkin anak SD pacaran itu jadi kayak cinta monyet. Sebenarnya bukan masalah cinta monyetnya, tapi cinta yang belum dewasa. Sehingga ya udah begitu-begitu aja. Tapi ketika engkau sampai di usia yang tepat, punya emosional yang tepat, punya kedewasaan yang tepat, punya pemahaman kerohanian yang tepat, hubunganmu dengan Tuhan sudah tepat posisinya, dan kau bertemu dengan seorang, kakak percaya saat itulah waktu yang tepat untuk engkau membangun sebuah hubungan dan menemukan cinta sejati. Kalau teman-teman ada yang masih berdoa hari-hari ini, bergumul, mungkin kalian yang SMP, kok kak saya kayaknya jatuh cinta kak. Kakak mau kasih tahu sama teman-teman semua, nggak ada salahnya untuk berteman dengan orang lain. Tapi jangan pernah engkau mengambil hati orang lain kalau engkau belum siap menjaganya. Tolong dicatat, jangan pernah mengambil hati orang lain kalau engkau tidak siap menjaganya. Jangan sakiti orang lain. Lebih baik engkau fokus dekat sama Tuhan. Lebih baik engkau fokus untuk memperhatikan masa depanmu, memilih sekolah, memilih jurusan, memilih tempat kuliah. Lebih baik engkau fokus dulu, baru percaya lagi nih, Tuhan akan memberikan engkau pada waktunya yang tepat. Amin. Dan kalau engkau pacaran, satu pesan kakak, carilah yang sepadan. Di Alkitab juga mengatakan, ayat yang sangat familiar, cari pasangan yang apa? Yang sepadan. Bagaimana kak cari pasangan kak? Ada yang nanya sama kakak seperti itu pasti kan? Kak, kalau anak Tuhan, udah ketemu di gereja, apakah itu pasangan? Jawabannya belum tentu. Paulus pernah berkata, bukan hanya sekedar apa yang baik dan benar, tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan, dan apakah itu yang sempurna di hadapan Tuhan. Artinya apa teman-teman? Artinya untuk menemukan pasangan hidup, engkau harus dekat sama Tuhan. Karena engkau harus cari tahu apakah itu yang berkenan di hadapan Tuhan, apakah itu yang sempurna di hadapan Tuhan.
Mungkin ada banyak orang gereja, ada banyak mungkin teman gerejamu, teman pelayananmu, satu pelayanan, oh sama-sama baik kak, sama-sama cinta sama Tuhan, sama-sama dari keluarga yang baik, sama-sama pada usia yang tepat. Tapi pertanyaannya, apakah itu dari Tuhan? Jawabannya belum tentu. Makanya untuk menemukan pasangan dari Tuhan yang berkenan, kau perlu dekat sama Tuhan. Kakak berdoa lewat sharing firman yang singkat ini, teman-teman bisa sama-sama belajar bagaimana untuk menemukan cinta yang sejati pada waktu yang tepat. Kalau hari-hari ini mungkin teman-teman masih sekolah, mungkin kau hari-hari ini sedang galau karena mungkin tertarik, mungkin suka sama seseorang, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kau cukup doakan dulu. Kalau teman-teman udah siap untuk menikah, one step before married, kau boleh dating. Itu. Dan percayalah, waktu engkau dekat sama Tuhan, semakin kau dekat sama Tuhan, kau semakin tahu isi hatinya Tuhan. Dan yang terpenting tadi, sekali lagi katakan, perkenanan Tuhan itu mendatangkan perkenanan manusia. Kalau kau disukai sama Tuhan, kakak percaya kau makin disukai sama banyak orang. Bukan hanya sekedar sebagai pacar, tapi sebagai teman, sebagai sahabat. Kau jadi orang yang supel, kau jadi orang yang aktif, kau orang yang punya banyak teman. Kakak percaya kau jadi orang-orang kesukaan bagi Tuhan. Kalau ngomongin tentang pacaran, gak lepas dari sebuah kata yang namanya kekudusan. Mungkin teman-teman udah sering kali dengar bicara tentang kekudusan. Kakak berdoa buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah standar kekudusan itu engkau jaga. Itu hal yang mutlak yang perlu ada di dalam hubunganmu dengan orang lain. Bersama teman, bersama pacar. Jangan hilangkan nilai-nilai kekudusanmu hanya untuk pacarmu. Putra-putri kerajaan Allah, jagalah kekudusanmu pada waktu yang tepat nanti untuk diberikan kepada pasanganmu di altar nanti, untuk suamimu, untuk istrimu. Amin. Kakak berdoa teman-teman, sekali lagi kakak berdoa, biar teman-teman mungkin di masa mudamu, di SMP, SMA, mungkin kau yang kuliah, kau bisa menemukan pasangan hidupmu pada waktu yang tepat. Jangan buru-buru, banyak-banyak berdoa, terus saat teduh sama Tuhan. Amin. Yuk, mari kita berdoa sama Tuhan. Kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita sebentar. Kakak mau ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di waktu yang singkat ini kami belajar sesuatu. Kami belajar bagaimana ya Tuhan arti dating yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami menjadi dewasa. Ajar setiap kami untuk kami semakin dekat sama Tuhan. Ajar setiap kami tidak terburu-buru ya Tuhan. Ajar setiap kami buat kami bisa menemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik hamba-Mu semua di tempat ini yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Biar Tuhan yang jawab pergumulan doa mereka. Apapun yang sedang mereka pikirkan, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka semua ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami untuk kami serius dalam menjalin hubungan dating kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat tangan kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mulai dari saat ini engkau akan dipertemukan oleh orang-orang yang tepat. Engkau akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah untuk memberkati banyak orang. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melimpah, dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak muda yang sudah diberkati Tuhan dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kakak berdoa buat teman-teman tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo GC Teens, bagaimana dengan firman kali ini? Pasti terberkati dong. Kalau kalian terberkati, boleh kasih emoticon di live chat.
Buat pengumuman hari ini, jangan lupa untuk mengikuti ibadah online service minggu depan. Dan bagi kalian yang rindu untuk mengikuti KUL, boleh menghubungi Franklin Ibet dengan nomor yang ada di layar, dan juga boleh menghubungi Instagram kita di GOC Teens. Dan bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh untuk langsung men-scan QR yang ada di layar. Sekian pengumuman hari ini. See you next week and God bless you.